Oke, shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Selamat siang. Selamat minggu untuk kita semua. Hari ini Bapak ada bawa ini buku kecil. Ini namanya buku bukan hukum apa nih? Rohani. Ya, ini namanya 4 hukum rohani. Ya. Oke, kakak akan baca untuk kita semua. Sudah lihat semua? Bisa lihat? Sudahkah saudara mendengar tentang 4 hukum rohani, rahasia kebahagiaan hidup dan keselamatan jiwa? Ya. Oke, kakak belum buka. Selanjutnya kakak baca untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. 2, 3. Tuhan Yesus, di saat siang ini saya akan menginjili beberapa orang atau pemudi. Di saat siang ini Tuhan, kiranya Engkau berkati kami semua, membukakan pintu hati kami, biarlah kami menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hati kami pribadi masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Oke, baik, kita akan baca bersama-sama. Sebagaimana ada hukum-hukum alam yang mengatur alam ini, demikian juga ada hukum-hukum rohani yang mengatur hubungan saudara dengan Tuhan Allah. Hukum yang pertama, Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai suatu rencana yang indah bagi hidup saudara. Tuhan Allah mempunyai rencana yang indah untuk kita, dan Tuhan Allah mengasihi kita, mengasihi saya dan adik-adik. Ya. Ayat-ayat yang terdapat di dalam buku kecil ini hendaknya dibaca dari Alkitab sedapat mungkin. Adik-adik baca Alkitab. Yang pertama, kasih Allah yang terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini ada hafalan ya. Itu sudah hafal sama-sama. Karena karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kasih Allah untuk kita. Kasih Allah untuk kita manusia. Kasih Allah untuk adik-adik dan saya. Rencana Allah. Ini Tuhan punya, Allah punya rencana untuk kita manusia. Kristus berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, suatu kehidupan yang berarti dan penuh kebahagiaan. Yohanes pasal 10 ayat 10b. Yohanes pasal 10 ayat 10b. Apakah sebabnya banyak orang tidak pernah mengalami kehidupan yang berkelimpahan dan penuh kebahagiaan ini? Kita bertanya. Hukum yang kedua, manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah, sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupnya. Ya, dahulu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka bersama-sama dengan Tuhan, atau mereka berhubungan dengan Allah. Tetapi sejak mereka sudah jatuh dalam dosa, mereka sudah berpisah dari Allah. Ya. Makanya Tuhan mempunyai rencana dan mempunyai kasih, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk manusia atau untuk kita. Manusia penuh dosa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal berapa? Roma pasal 3 ayat 23. Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan Allah. Akan tetapi karena kekerasan hatinya, ia memilih jalannya sendiri, sehingga
persekutuannya dengan Tuhan terputus. Menurut Alkitab, kerasan hati untuk memilih jalan sendiri dan ingin bebas dari Tuhan Allah disebab dosa dan diwujudkan bagi dengan baik dengan sikap melawan maupun dengan sikap masa bodoh. Manusia terpisah dari Tuhan Allah. Sebab ini Tuhan Allah, dan ini manusia, ini kita orang dan ini Tuhan Allah. Ya. Sebab upah dosa ialah maut. Terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Roma pasal 6 ayat 23. Tuhan Allah Maha Suci. Ya, Tuhan itu dia suci. Tuhan Allah Maha Suci sedangkan manusia penuh dosa. Karena ia ada satu jurang pemisah antara Tuhan Allah dengan manusia. Manusia selalu berusaha untuk mencari Tuhan Allah dan kehidupan yang penuh kebahagiaan melalui usahanya sendiri, yaitu kehidupan yang baik, etika, filsafat, dan lain-lain. Namun gagal disebabkan karena dosanya. Hukum yang ketiga memberikan kita jalan keluar dari kesulitan ini. Ya. Kita terpisah antara Allah dengan kita karena dosa sebagai jurang besar. Ya, dosa sebagai jurang besar. Sehingga dia memisahkan kita dengan Tuhan Allah. Ya, karena Tuhan Allah itu maha suci. Sedangkan kita orang manusia penuh dengan dosa. Sehingga dosa itu menyebabkan sampai kita terpisah dari Tuhan Allah. Oke. Hukum yang ketiga, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk keampunan dosa maupun melalui Dia. Saudara dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi saudara. Kristus mati ganti kita. Ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayat 8. Roma pasal 5 ayat 8. Kristus telah bangkit pula dari kematian. Kristus telah mati karena dosa kita. Ia telah dikuburkan, Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 6. Kristus adalah satu-satunya jalan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ya. Ayat ini hukum yang ketiga ini adalah ya sebagai hukum yang memberikan kita jalan keluar dari kesulitan. Ya. Di hukum yang ketiga ini. Hukum ketiga ini dia memberikan jalan keluar untuk kita orang. Nah, kita bisa cari jalan keluar bagaimana supaya kita bisa dekat dengan Tuhan atau supaya kita bisa berhubungan dengan Allah. Ya. Ini lihat ini. Ini Allah yang di atas dan kita yang di atas. Siapa yang salib ini? Siapa yang salib ini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai jalan untuk kita orang. Yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Berkata bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Aku itu siapa?
Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus yang bicara. Tuhan Yesus bilang, Dia sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Allah dan Tuhan Allah di atas, manusia di bawah. Tuhan Yesus sebagai jembatan. Jembatan antara Tuhan Allah dengan kita orang manusia. Allah telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan dirinya dengan mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib menggantikan kita. Tuhan Allah memberikan Yesus mati di kayu salib untuk menjadi jembatan untuk kita manusia antara Allah. Yesus mati di kayu salib untuk menanggung kita punya dosa. Dia menggantikan kita sebagai dia mati di atas kayu salib. Hukum yang keempat, kita harus menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita dengan mengundangnya secara pribadi. Dengan demikian kita dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidup kita. Kita harus menerima Yesus Kristus. Kita harus menerima Yesus Kristus. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di Yohanes pasal 1 ayat 12. Di Yohanes pasal 1 ayat 12. Kita menerima Kristus dengan iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat 9. Kita menerima Kristus dengan mengundangnya secara pribadi. Kristus berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Wahyu pasal 3 ayat 20. Wahyu pasal 3 ayat 20. Menerima Kristus berarti berpaling dari diri sendiri kepada Tuhan Allah serta menyerahkan seluruh pribadi kita, yaitu akal budi, perasaan dan kemauan. Karena itu tidak cukup hanya mengerti ajaran Kristus dengan akal kita saja atau menanggapinya berdasarkan perasaan semata-mata. Kita harus mengambil tindakan berdasarkan kemauan kita untuk menyerahkan setiap segi kehidupan kita dikuasai oleh Kristus Yesus. Saya berkata bahwa kita menyerahkan hidup kita semuanya kepada Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus yang menguasai hidup kita. Dua lingkaran yang menggambarkan dua macam kehidupan. Hidup yang dikuasai oleh si aku, kehidupan yang dikuasai oleh Kristus. Si aku itu artinya hidup kita sendiri. Apakah kita kuasai diri kita sendiri atau kita punya hidup ini kepada Tuhan untuk Tuhan Yesus yang kuasai kita punya hidup ada nih. Ini kita punya hidup sendiri. Kalau yang salib siapa? Tuhan Yesus. Kalau salib di dalam berarti Tuhan Yesus ada di dalam kita punya hati. Atau Tuhan Yesus sudah kuasai hidup kita. Kalau si aku ini berarti Tuhan Yesus sudah keluar dari kita punya hidup. Ya, kita punya kehidupan Tuhan Yesus sudah stay. Tuhan Yesus sudah tidak kuasai. Si aku atau diri sendiri bertata di dalam hidup. Kristus di luar kehidupan. Segala keinginan dikuasai oleh si aku. Berakhir dengan kekacauan dan kekecewaan.
oleh Tuhan Allah yang tak terbatas, kekuasaannya dan menghasilkan keserasiaan dengan rencana Allah. Bismillah. Sebagai satu tindakan kemauan saudara dapat menerima Kristus sekarang ini juga dengan doa berdasarkan iman. Doa adalah percakapan dengan Tuhan. Berdoalah dengan kata-kata saudara sendiri. Tidak, Tuhan Allah mengetahui isi hati saudara dan tidak bergantung pada kata-kata saudara berikut ini. Adalah satu saran doa. Tuhan Yesus, saya memerlukan Dikau. Saya membuka pintu hatiku dan menerima Dikau sebagai juru selamat dan Tuhanku. Karena terima kasih karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosaku. Kuasailah tata hatiku. Bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya, oke, baik, terima kasih.